Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Pernahkah kalian mendengar kisah penuh keajaiban di tengah bencana? Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menyisakan sebuah tanda kebesaran Allah. Masjid yang tetap utuh, berdiri kokoh di antara puing-puing kehancuran. Tapi yang lebih menakjubkan, satu gereja di kota itu memutuskan untuk memeluk Islam setelah melihat keajaiban ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perjalanan spiritual mereka hingga menemukan hidayah? Saksikan kisah penuh hikmah dan makna ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Bismillah. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Api melahap hampir seluruh kota, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah penduduk, bahkan tempat ibadah. Namun, di tengah reruntuhan, ada satu pemandangan yang menarik perhatian semua orang. Sebuah masjid berdiri kokoh, tidak tersentuh oleh api, meski bangunan di sekitarnya habis terbakar, termasuk sebuah gereja besar yang terletak tak jauh dari masjid itu. Keajaiban ini membuat banyak orang tercengang, termasuk komunitas gereja yang kehilangan tempat ibadah mereka. Bagi mereka, kejadian ini bukan hanya bencana, tetapi sebuah tanda yang harus mereka pahami lebih dalam. Beberapa hari setelah kebakaran, Pastor Michael bersama jemaatnya berdiri di depan gereja yang kini hanya menyisakan puing-puing. Dari tempat itu, mereka dapat melihat masjid yang masih berdiri dengan megah. "Saya tidak mengerti," ucap Pastor Michael kepada jemaatnya, "kenapa masjid itu selamat? Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini?" Keingintahuan mereka semakin besar ketika komunitas muslim dari masjid tersebut datang menawarkan bantuan. Imam Hasan, pemimpin masjid, mengajak Pastor Michael dan jemaat gerejanya untuk makan bersama di aula masjid. Awalnya, mereka ragu-ragu, tetapi rasa lapar dan keingintahuan mendorong mereka untuk menerima undangan itu. Saat makan bersama, Pastor Michael memulai percakapan dengan Imam Hasan. "Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Imam, bagaimana menurut Anda, kenapa masjid ini selamat?" Imam Hasan tersenyum lembut. "Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Dia menunjukkan tanda-tandanya agar manusia merenung dan mendekat kepadanya." Pastor Michael terdiam. Jawaban itu terasa sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang sulit dijelaskan. Jemaat gereja yang mendengarkan mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Beberapa hari kemudian, Pastor Michael mengundang Imam Hasan untuk berdiskusi di depan jemaat gereja. Dengan penuh rasa hormat, mereka membahas perbedaan dan persamaan antara Islam dan Kristen. Dalam Al-Quran, kata Imam Hasan, Allah menyebutkan bahwa Dia adalah Tuhan yang esa, tanpa sekutu. Dia tidak dilahirkan, dan tidak pula melahirkan. Pastor Michael menjawab, "Dalam kepercayaan kami, Tuhan itu penuh kasih sayang dan dekat dengan umatnya, tapi saya ingin tahu, bagaimana Islam menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan?" "Dalam Islam, Allah sangat dekat dengan hambanya," jawab Imam Hasan, "Dia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kita berdoa langsung kepadanya, tanpa perantara." Diskusi itu berlangsung lama, penuh dengan pertanyaan dan jawaban yang saling menghormati. Jemaat gereja yang hadir merasa bahwa Islam memiliki kedalaman yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. Setelah diskusi itu, beberapa jemaat gereja mulai mengunjungi masjid untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Mereka membaca Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Imam Hasan, menghadiri ceramah, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan komunitas muslim. Emily, salah satu jemaat gereja, merasakan perubahan besar dalam dirinya. "Setiap kali saya membaca Al-Quran, saya merasa hati saya tenang," katanya kepada Pastor Michael. Pastor Michael sendiri mulai merasa terguncang. Dia melihat bagaimana jemaatnya menemukan kedamaian dalam Islam, sesuatu yang selama ini sulit mereka temukan. Pada suatu malam, Pastor Michael mengumpulkan jemaatnya untuk berbicara. "Saya tahu bahwa banyak dari kalian mulai tertarik pada Islam," katanya dengan suara pelan. "Dan saya sendiri tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam ajaran mereka." Emily, dengan air mata di matanya, berkata, "Pastor,
Saya merasa Islam adalah kebenaran. Saya ingin memeluk agama ini, tapi saya tidak tahu bagaimana harus memulainya. Pastor Michael terdiam sejenak sebelum menjawab, "Jika kalian yakin, maka ikutilah hati kalian. Saya hanya bisa berdoa agar kita semua menemukan kebenaran yang sejati." Beberapa hari kemudian, Pastor Michael membawa seluruh jemaat gereja ke masjid. Mereka disambut dengan hangat oleh komunitas Muslim. Di depan seluruh jamaah masjid, Pastor Michael dan jemaatnya mengucapkan syahadat, menandakan bahwa mereka kini telah memeluk Islam. Suasana di masjid penuh dengan haru. Air mata mengalir di wajah mereka, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan. Setelah masuk Islam, komunitas gereja yang kini menjadi Muslim mulai belajar lebih dalam tentang agama baru mereka. Mereka belajar salat, membaca Al-Quran, dan mengikuti kegiatan masjid. Pastor Michael, yang kini lebih sering dipanggil Ahmad oleh komunitas Muslim, menjadi salah satu tokoh yang dihormati di masjid. Dia sering berdiskusi dengan Imam Hasan, berbagi pengalaman, dan membantu dakwah kepada masyarakat sekitar. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masjid yang tetap utuh setelah kebakaran kini menjadi simbol keajaiban dan hidayah Allah. Banyak orang datang untuk melihat masjid itu, mendengar cerita tentang gereja yang masuk Islam, dan mencari kebenaran dalam hidup mereka sendiri. Meskipun mereka telah memeluk Islam, perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai, tantangan masih ada, tetapi dengan iman yang kuat, mereka yakin dapat melaluinya. Hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kisah ini adalah bukti bahwa di balik setiap bencana, ada hikmah yang tersembunyi. Dan bagi mereka yang tulus mencari, cahaya kebenaran akan selalu hadir untuk menuntun mereka. Setelah mengucapkan syahadat, Pastor Michael, yang kini bernama Ahmad, bersama jemaatnya mulai menjalani kehidupan baru sebagai Muslim. Proses adaptasi tidaklah mudah, tetapi mereka merasa bahwa perjalanan ini adalah langkah yang harus dilalui. Komunitas masjid menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberikan bimbingan dalam mempelajari salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Ahmad sering berdiskusi dengan Imam Hasan untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, sementara jemaatnya ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh masjid. "Islam mengajarkan kami untuk hidup sederhana dan dekat dengan Allah," ujar Ahmad dalam sebuah ceramah kecil di masjid. "Setiap hari adalah pelajaran baru, dan saya merasa semakin dekat dengan Tuhan dibandingkan sebelumnya." Masjid yang tetap utuh setelah kebakaran besar itu kini menjadi pusat perhatian masyarakat Los Angeles. Banyak orang dari berbagai latar belakang datang untuk melihat bangunan tersebut dan mendengar kisah tentang gereja yang memeluk Islam. Ahmad dan Imam Hasan sering menyambut tamu yang datang, menjelaskan tentang Islam, dan menjawab berbagai pertanyaan. "Kenapa masjid ini tidak terbakar?" tanya seorang pengunjung yang penasaran. Ahmad menjawab dengan tenang, "Kami percaya ini adalah tanda dari Allah. Dia menunjukkan kebesarannya agar manusia merenung dan kembali kepadanya." Banyak pengunjung yang terinspirasi oleh cerita ini, dan beberapa di antaranya mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tidak semua orang menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa komunitas di Los Angeles merasa tidak nyaman dengan berita tentang gereja yang masuk Islam. Ada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan fitnah dan menciptakan konflik. Suatu hari, Ahmad menerima surat anonim yang berisi ancaman. "Kami tidak akan membiarkan agama kalian menyebar di sini." Bunyi surat itu, jemaat gereja yang telah menjadi Muslim pun merasa khawatir. Tetapi Ahmad menenangkan mereka. "Kita tidak perlu takut," katanya, "Allah bersama kita. Sebagai Muslim, kita harus menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal." Mereka terus melanjutkan kegiatan di masjid dengan penuh semangat, membuktikan bahwa ancaman tidak akan menghalangi mereka untuk beribadah dan berdakwah. Bukti tentang gereja yang masuk Islam mulai menyebar ke seluruh dunia. Media internasional meliput kejadian ini, dan banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisah mereka. Bahkan, ada beberapa komunitas Kristen dari negara lain yang menghubungi Ahmad untuk berdiskusi tentang Islam. Salah satu undangan datang dari komunitas Kristen di Kanada yang ingin mengadakan diskusi lintas agama. Ahmad dan beberapa mantan jemaat gereja pergi ke sana untuk berbicara tentang pengalaman mereka. "Kami tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam," kata Ahmad dalam salah satu sesi diskusi. "Tapi kami ingin berbagi kebenaran yang telah kami temukan.
agar lebih banyak orang yang merasakan kedamaian seperti yang kami rasakan. Diskusi itu menghasilkan dampak besar. Beberapa peserta mengaku mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, dan hubungan antaragama menjadi lebih harmonis. Di Los Angeles, Ahmad dan komunitas masjid mulai aktif dalam kegiatan sosial. Mereka membantu korban kebakaran dengan memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Kegiatan ini menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya skeptis terhadap Islam. Islam mengajarkan kami untuk peduli terhadap sesama, tanpa memandang agama atau latar belakang, ujar Ahmad saat diwawancarai oleh salah satu media lokal. Semangat mereka untuk membantu sesama menarik lebih banyak orang ke masjid. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk memeluk Islam setelah melihat teladan yang diberikan oleh komunitas Muslim. Salah satu hal yang terus dilakukan oleh Ahmad dan Imam Hasan adalah mengadakan dialog antaragama secara rutin. Mereka mengundang pemimpin agama lain untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling memahami dan menghormati. Dalam salah satu dialog, seorang pendeta bertanya, "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar?" Ahmad menjawab, "Dalam Islam, saya menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya temukan jawabannya sebelumnya. Dan yang paling penting, Islam mengajarkan saya untuk hidup dengan penuh kasih sayang kepada semua makhluk." Jawaban itu membuat pendeta tersebut terdiam. Dia terlihat merenung, seolah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Masjid yang tetap utuh setelah kebakaran kini menjadi simbol persatuan dan kebesaran Allah. Orang-orang dari berbagai negara datang untuk melihat masjid itu, mendengar kisah tentang gereja yang masuk Islam, dan mencari inspirasi. Ahmad dan komunitas masjid terus berdakwah dengan penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Mereka tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga menunjukkan ajarannya melalui tindakan nyata. Meskipun mereka telah menemukan kebenaran dalam Islam, perjalanan ini masih panjang. Ahmad dan komunitasnya menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka terus berdakwah, menyebarkan kedamaian, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah bukti bahwa hidayah Allah dapat datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan bagi mereka yang tulus mencari, cahaya kebenaran akan selalu hadir untuk menuntun mereka menuju jalan yang benar. Waktu terus berlalu, dan kehidupan baru komunitas gereja yang telah menjadi Muslim mulai berjalan lebih stabil. Masjid yang menjadi tempat mereka berteduh, belajar, dan memperkuat iman telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Ahmad, mantan pastor Michael, yang kini telah menjadi salah satu tokoh penting di komunitas Muslim Los Angeles, semakin dikenal karena kebijaksanaannya. Dengan ketulusan hati, ia memimpin berbagai kegiatan dakwah dan sosial, membangun jembatan antaragama, serta menjelaskan Islam dengan penuh kasih sayang. Namun, perjalanan hidup Ahmad diwarnai dengan ujian yang tidak terduga. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya, yang tinggal di negara bagian lain, ingin bertemu dengannya setelah mendengar bahwa ia telah memeluk Islam. Mereka yang sebelumnya kecewa mendengar kabar keputusannya menjadi Muslim kini penasaran, terutama setelah melihat dampak positif yang terjadi pada komunitas gereja di Los Angeles. Ahmad pun melakukan perjalanan untuk menemui mereka. Dalam pertemuan yang penuh haru, ia menjelaskan perubahan hidupnya, alasan ia memilih Islam, dan bagaimana agama ini telah memberinya ketenangan dan makna yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Islam mengajarkan kita untuk mencintai, menghormati, dan memuliakan orang tua, apapun keyakinannya, ujar Ahmad dengan lembut, "Saya tetap anak kalian, dan rasa cinta saya kepada kalian tidak pernah berubah." Kata-kata Ahmad menyentuh hati orang tuanya. Meskipun mereka tidak langsung memeluk Islam, mereka mulai terbuka untuk mempelajarinya. Banyak warga yang awalnya hanya penasaran dengan masjid itu, tetapi setelah melihat ketulusan umat Muslim dalam membantu, hati mereka mulai terbuka. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk masuk Islam, menyatakan bahwa tindakan nyata dan akhlak mulia para Muslimlah yang telah meyakinkan mereka. Beberapa bulan kemudian, Ahmad diundang untuk menghadiri dialog lintas agama terakhir yang diselenggarakan oleh beberapa pemimpin agama di Los Angeles. Kali ini, ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Dalam sesi itu, seorang pendeta bertanya, "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Islam adalah agama yang benar?"
Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan. Dan saya telah merasakannya langsung. Tidak ada keraguan dalam hati saya bahwa ini adalah jalan yang benar. Dialog itu berakhir dengan suasana damai, tanpa konflik, hanya pemahaman dan rasa saling menghormati. Banyak peserta yang mengaku terinspirasi oleh kata-kata Ahmad dan merasa bahwa Islam bukanlah agama yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Kehidupan Ahmad dan komunitas gereja yang telah masuk Islam terus berlanjut. Mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas Muslim di Los Angeles, membantu membangun kembali kota, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Di akhir kisahnya, Ahmad berkata kepada jemaatnya yang dulu adalah bagian dari gereja, "Kita telah melalui perjalanan panjang yang penuh ujian, tetapi setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada Allah. Perjalanan ini belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, kita telah menemukan kebenaran." Mereka semua mengangguk, dengan air mata haru mengalir di wajah mereka. Kini, mereka adalah keluarga besar dalam Islam, menjalani kehidupan dengan penuh syukur, kedamaian, dan semangat untuk terus menyebarkan kebaikan. Kisah masjid yang tetap utuh dan gereja yang masuk Islam menjadi inspirasi tidak hanya bagi Los Angeles, tetapi juga bagi dunia. Media, tokoh agama, dan masyarakat dari berbagai latar belakang terus mengulas cerita ini, menyebutnya sebagai tanda kebesaran Allah dan bukti nyata bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Akhirnya, meskipun kisah ini berakhir di sini, perjalanan iman mereka tetap berlanjut. Cahaya hidayah yang telah menerangi hati mereka akan terus bersinar, membawa kedamaian bagi siapa saja yang mencarinya. Wallahu a'lam bishawab.